Tunjangan hari raya untuk perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perangkat desa dimanapun berada, khususnya wilayah Purworejo berirama. Salam pengabdian pada negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kalian semua. Perangkat desa yang luar biasa, yang sering malam-malam dibangunin warganya karena berbagai perkara, yang sering membagikan bantuan BLT desa kepada warganya tapi dia sendiri nggak boleh menerima, yang penghasilannya nggak seberapa, di bawah sebagian besar warga desanya, namun tetap harus tampil di berbagai acara warga, yang harus mengerjakan berbagai laporan dan pengajuan anggaran yang direvisi berkali-kali hingga kadang lupa kebutuhan anak istri, yang selalu menjadi sasaran undangan hajatan warga desanya, bahkan juga luar wilayahnya, sampai akhirnya terpaksa mengorbankan tunjangan bengkok yang menjadi haknya. Belum cukup itu saja, akhirnya berhutang di mana-mana. Belum lagi saat lebaran tiba, makin bingung mereka. Dari naiknya kebutuhan belanja, siapkan makanan ala kadarnya untuk warga desa yang hadir ke rumahnya. Pasti juga siapkan angpau untuk anak-anak yang datang ke rumah pamongnya. Padahal perangkat desa, kalian tidak punya tunjangan hari raya, apalagi gaji ke-13 seperti PNS dan pegawai negara. Tapi itu tidak apa-apa, sebab posisi kalian memang berada di bagian terbawah, bersentuhan langsung dengan warga desa. Maaf bercanda, tapi bener kan? Teman-teman perangkat desa, kali ini kita coba bicara lebih serius. Kita bahas tentang tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya untuk perangkat desa. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah sudah menetapkan tentang ketentuan THR Lebaran atau tunjangan hari raya yang dituangkan melalui 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tentu saja ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halawi. Di PP tersebut dibahas pasal demi pasal tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan bernomor M/6-HK-04-4 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh perusahaan. Surat edaran pelaksanaan THR 2021 tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Isinya menegaskan jika pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi. Bagi PNS, pencairan THR dilakukan pada H-10 Lebaran. Bagi pekerja di sektor swasta, perusahaan wajib memberikan THR bagi karyawannya. Bagaimana dengan pegawai kontrak di lingkungan Pemda? Bagaimana pula dengan THR untuk perangkat desa? Kalau PNS dan pegawai negara sudah jelas sejak lama negara telah memberikan THR bahkan tunjangan gaji ke-13 untuk mereka. Kalau karyawan swasta sudah jelas pemilik perusahaan atau bahkan perseorangan pun wajib memberikan THR pada karyawannya. Perangkat desa, sektor pekerjaan yang masih dirasa abu-abu karena selama ini nasibnya masih terabaikan terkait posisinya. Perangkat desa bisa saya katakan adalah pegawai pemerintahan terkecil, yaitu pemerintahan desa. Namun sepertinya negara masih belum terlalu serius memberikan hak-haknya. Logika saya, kalau swasta dan perseorangan saja wajib memberikan THR dan bahkan ada ancaman untuk yang tidak mau melaksanakannya, mengapa bagian dari pemerintahan itu sendiri belum semua melaksanakannya? Mengapa THR untuk perangkat desa tidak diberikannya? Aneh kan? Bukankah ini juga termasuk pelanggaran terhadap aturan-aturan? Mengenai hal ini, ada beberapa daerah di mana sudah memberikan kepastian terkait pemberian THR untuk perangkat desa melalui peraturan daerah. Seperti contohnya, saya akan ambil 5 contoh ya. Yang pertama, Kabupaten Gunung Kidul. THR diatur melalui peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul nomor 26 tahun 2018 yang mengatur tentang tunjangan hari raya bagi kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, tenaga harian lepas, dan anggota badan permusyawaratan desa. Yang kedua, di Kabupaten Kulon Progo, THR bagi kepala desa dan perangkat desa diatur dalam Perbup nomor 79/2017 tentang tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Di dalamnya tercakup pengaturan tunjangan suami, istri, dan anak, tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya. Contoh ketiga, di Cilacap, Jawa Tengah.
Diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, yang di dalamnya mengatur Perbup yang menjadi payung hukum pemberian tunjangan hari raya bagi perangkat desa. Yang keempat, daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sekitar 3.000 lebih perangkat desa di kota yang terkenal dengan slogan Wonogiri Sukses ini telah menikmati tunjangan hari raya. Contoh yang terakhir, daerah Pemalang, Jawa Tengah. Sangat beruntung perangkat desa di Kabupaten Pemalang ini, karena selain tunjangan hari raya diatur, juga pemberian tunjangan untuk suami istri perangkat desa, tunjangan beras, dan tunjangan untuk anak-anak. Selain itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 juga mengatur tentang tunjangan masa kerja perangkat desa, yang nominalnya berbeda-beda berdasarkan pada masa pengabdian sebagai perangkat desa. Ada juga tunjangan kinerja sebesar 10% dari penghasilan tetap yang diterima. Tidak ketinggalan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari sekian banyak peraturan daerah ataupun peraturan bupati tentang tunjangan perangkat desa, layak kiranya Perbup Pemalang ini menjadi yang terbaik di tanah air kita. Demikian tadi daerah-daerah yang sudah memberikan penghasilan lain bagi perangkat desa selain penghasilan tetap tiap bulannya. Tentu masih banyak daerah lain yang belum terdata yang sudah melaksanakannya. Tapi setidaknya contoh daerah tadi bisa menjadi penambah pengertian kita bersama. Teman-teman perangkat desa dan semuanya, melalui video ini kami berharap ada kepedulian dan kesungguhan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan untuk dapat lebih serius lagi dalam memperhatikan kesejahteraan perangkat desa. Di saat banyaknya tugas perbantuan yang diemban oleh perangkat desa, sudah selayaknya dan seharusnya ada peningkatan kesejahteraan, terlebih pemberian THR bagi perangkat. Teman-teman perangkat desa, tentu saja ini butuh perjuangan. Dan wadah-wadah yang ada semoga bisa menjadi perpanjangan tangan, menjadi fasilitator, mediator untuk aspirasi ini. Kalau nantinya pemberian THR untuk perangkat desa ini masih belum dilaksanakan dengan alasan belum ada payung hukumnya, sudah jelas PP dan peraturan lainnya sudah cukup menjadi dasar pembuatan peraturan bagi masing-masing daerah, ditambah lagi berbagai contoh daerah yang telah melaksanakannya. Kalau daerah lain mereka bisa melaksanakannya, kenapa daerah kita tidak bisa? Kalau dengan alasan tidak adanya anggaran yang cukup untuk daerah kabupaten kita atau alasan lainnya, ya coba dibicarakan dengan stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan maupun dewan yang ada. Buka-bukaan dan audiensi dengan DPRD, dengan Persatuan Perangkat Desa daerah kita tentang besaran anggaran yang mungkin sebenarnya bisa dialokasikan. Apa mungkin karena perangkat desa kita selama ini dianggap diam saja, nerimo ing pantung, sehingga sudah menjadi kebiasaan dan kenyamanan dalam perencanaan anggaran daerah kita. Jangan sampai menunggu ada gerakan massa dari perangkat desa seperti di daerah-daerah lainnya. Bapak, Ibu, maaf ini loh. Perangkat desa hanyalah orang kecil, pegawai rendahan. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya para pemimpin dan para penentu kebijakan memikirkan kesejahteraan mereka. Bapak, Ibu, Bupati dan Wakil Bupati, pemimpin kami, Bapak, Ibu Dewan yang terhormat, dan seluruh pemangku kebijakan terkait hal ini, mohon didengar aspirasi kami. Dan harapan kami agar segera dapat terpenuhi. Untuk semuanya, mohon maaf segala khilaf dan kesalahan kata-kata saya dalam menyampaikannya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.